Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh dengan syukur kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan sangat dan teramat baik bagi kita. Di dalam Kristus, Tuhan memelihara kita, dalam Kristus kita diselamatkan. Bahkan dalam kedukaan kita, Tuhan menjadi penghiburan kita. Dalam kelemahan kita, Tuhan menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara, hari ini sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam Kristus Yesus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami puja, dalam Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan cinta yang kekal. Bapa, kami akan segera merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya sabda-Mu, hikmat, kekuatan, dan kuasanya nyata hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah bangkit bersama Kristus. Ya, bangkit bersama Kristus. Saya rasa ini tema yang menarik, apalagi setelah kita merayakan Paskah. Tema bangkit bersama Kristus menjadi perenungan kita bersama-sama. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari surat Kolose 2 ayat 12 sampai dengan ke-15. Surat Kolose 2 ayat 12 sampai ke-15 yang berbunyi demikian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Nah, saudara-saudara, kita baru saja merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Baru saja kita simak, renungkan bersama-sama dalam rentetan Minggu Paskah kita. Nah, Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebuah karya ilahi yang mengubah nasib kekal kita. Ya, ini dia. Bahwa karya Kristus yang mati dan bangkit itu adalah sesuatu karya ilahi yang mengubah nasib kekal kita, saudara-saudara. Sebab ketika Kristus datang ke dunia, Ia datang untuk mengambil tempat kita, supaya kita dapat diberikan tempatnya yang mulia. Ya, hal ini disebut juga sebagai substitusi ilahi, saudara-saudara, yakni Kristus menjadi korban pengganti kita untuk menanggung segala hukuman dosa kita dan upah dosa kita, supaya kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya dan hidup yang kekal itu. Nah, namun demikian, saudara-saudara, selain menjadi substitusi kita, Kristus juga datang agar kita dipersatukan dengan dirinya. Dengan kata lain, segala pekerjaan Kristus diperhitungkan sebagai pekerjaan kita. Nah, itu dia. Ketika Kristus Yesus mati, kita dianggap mati bersama-sama dengan Dia. Ketika Kristus bangkit, kita dianggap bangkit bersama-sama dengan Dia. Demikianlah di dalam Kristus, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Dalam perikop ini yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa baptisan adalah gambaran bahwa kita dipersatukan dengan Kristus. Dikatakan bahwa oleh iman kita dikuburkan dalam baptisan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, saudara-saudara. Nah, sejujurnya juga, saudara-saudara, ya, baptisan selam menjadi baptisan yang lebih baik menggambarkan hal ini. Sebab ketika seseorang diselamkan ke dalam air, ia dikatakan atau dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ketika dia ditarik kembali ke atas, dia dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu penggambarannya sebenarnya. Bahwa ketika seseorang dibaptis, dia dinyatakan telah mati bersama Kristus dan telah bangkit bersama dengan Kristus. Nah, persatuan ini kita dapatkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Kristus, ia dipersatukan kepada Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dia diperhitungkan sebagai orang-orang yang telah mati dan juga diperhitungkan sebagai orang-orang yang telah bangkit, saudara-saudara. Nah, hal ini sangat penting sekali sebab upah dosa adalah maut. Dan pelanggaran-pelanggaran kita, saudara-saudara, membunuh kita. Dosa-dosa kita membunuh kita.
Namun Kristus telah mati untuk kita, sehingga kita juga bangkit dan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, di sini kita sungguh-sungguh dinyatakan bahwa Kristus Yesus, korban tubuh dan darahnya, membayar lunas segala hukuman dan hutang dosa kita. Nah, di dalam tradisi Ibrani, saudara-saudara, ada kebiasaan bahwa ketika hutang seseorang telah lunas, maka surat hutangnya dipakukan pada sebatang kayu atau pohon. Nah, demikian juga secara rohani, segala hutang kita telah dibayarnya lunas, dan surat hutang kita dengan segala ketentuan-ketentuan hukumnya dipakukan pada kayu salib. Barangkali kita juga bertanya, apakah sebenarnya surat hutang itu yang dibayar lunas, yang dipakukan pada kayu salib, apakah sebenarnya surat hutang itu? Nah, salah seorang penafsir, saudara-saudara, mengatakan bahwa surat hutang itu adalah segala tuntutan hukum Taurat yang tidak dapat kita penuhi atau bayar. Sebab hukum Taurat itu begini ketentuannya. Satu pelanggaran menggugurkan semua ketaatan. Jadi jikalau kita taat 99%, 1% pelanggaran menggagalkan semua ketaatan kita. Nah, dengan ini, saudara-saudara, tak seorang pun sebenarnya bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Tapi justru melalui hukum Taurat kita sadar sebenarnya kita tidak mampu. Namun Kristus telah melakukannya, telah melunasinya, saudara-saudara. Tuntutannya telah dibayarnya tuntas, sehingga dengan demikian hari ini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sepenuhnya dapat hidup dalam kasih karunia-Nya, saudara-saudara. Nah, dengan dibayarnya segala hutang dosa kita, dengan menggenapi segala tuntutan hukum Taurat itu, saudara-saudara, maka sesungguhnya iblis tidak dapat lagi mendakwa kita. Ya, sesungguhnya realitas yang Tuhan sediakan seperti itu. Sebab sebagai pendakwa, iblis itu gemar sekali memakai hukum Allah, khususnya ketentuan hukum Taurat, untuk mendakwa kita. Padahal, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, iblis itu adalah pelanggar terbesar daripada hukum Allah. Jikalau ada manusia yang hari ini dosanya begitu banyak, ya, dosa iblis jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Sebab dia berbuat dosa dari dirinya sendiri. Tak seorang pun yang membujuknya, tapi dia memilih melakukannya. Sebab itu, ia tidak pernah dapat menerima pertolongan atau penyelamatan dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini, sebagai pendakwa, iblis kerap kali menjadi agen keadilan palsu, ya, yakni dengan tujuan menghancurkan umat Tuhan sebenarnya. Sebab iblis berusaha memakai hukum Allah, segala ketentuannya, saudara-saudara, untuk membuat kita merasa mampu melakukannya. Ini yang pertama, merasa mampu. Kemudian kita akhirnya mencoba, berusaha, dan gagal. Dia kembali menghembuskan bahwa kita mampu. Dia kembali mendakwa kita gagal. Dia kembali menghempuskan bahwa kita mampu. Kemudian kita berusaha, kita gagal. Kita didakwa lagi. Dan lingkaran kegagalan terus berulang berkali-kali. Itu yang iblis inginkan. Dengan menyodorkan kembali hukum Taurat sebagai ketentuan yang kita lakukan dengan kekuatan kita untuk diselamatkan, ia menjebak kita untuk masuk ke lingkaran kekalahan. Tetapi Kristus Yesus telah datang. Ialah satu-satunya orang yang bisa menggenapi segala tuntutan hukum Taurat dengan baik dan benar tanpa cacat celah. Sehingga hari ini ketika kita percaya kepada Kristus, kita diperhitungkan telah melakukan segala tuntutan hukum itu. Sehingga hari ini, saudara-saudara, dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang telah diampuni segala pelanggaran kita. Telah dibangkitkan bersama dengan Kristus secara rohani. Dan suatu hari nanti kita akan menerima tubuh kebangkitan kita. Dan hari ini, saudara-saudara, sebelum menunggu semuanya itu, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Ingatlah bahwa kita orang-orang yang telah mati dan juga telah bangkit. Kita telah mati dan juga kita telah bangkit bersama Kristus. Sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia yang di dalamnya ada hukum Kristus. Ya, hukum Kristus itu adalah kita berbuat baik, kita mengasihi sesama, kita mengasihi Allah, sebab Allah sendiri di dalam Kristus telah mengasihi kita. Dan dalam semuanya itu, kita hidup dalam pengampunan yang kekal, dalam keselamatan yang kekal, sehingga saudara-saudara, sekalipun kita jatuh, kita dapat bangkit kembali sebab kita tahu segala dosa kita telah diampuni dan kita hidup dalam keselamatan. Ibaratnya Nuh dan keluarganya, ketika terjadi goncangan dan kakinya lemah,
dia jatuh, tapi dia jatuh di dalam bahtera, bukan di dalam lautan penghakiman Tuhan. Sehingga siapapun yang jatuh dapat bangkit kembali. Dan saya percaya tak seorang pun yang suka jatuh terus-menerus, ya. Kita semua ingin kuat, dan saya percaya semakin kita berserah kepada Tuhan, mengalir dalam kekuatan Tuhan, kita akan semakin tegak dan berbuahkan buah roh, berbagai macam kebaikan dan segala buah yang baik dan manis, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Amin. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.